Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Vina Sakola, NIM 1710301172. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum saya pada modul standar pelayanan fisioterapi. Yang pertama, saya akan membahas tentang landasan hukum fisioterapis dalam berpraktek di rumah sakit. Landasan hukum fisioterapis dalam berpraktek yang pertama itu ada STR berlaku untuk 2 SIVF di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, SIVF dari Dinas Kesehatan setempat yang masih berlaku. Kemudian yang ketiga, SOP pelayanan atau operasional EVA dan tindakan. Kemudian yang keempat, informat consent. Kemudian yang kelima, surat kalibrasi EVA dari badan yang berwenang, di mana surat kalibari sudah terbukti keakuratannya oleh badan yang berwenang. Yang keenam, surat rujukan fisioterapi dari dokter spesialis. Kemudian yang ketujuh, hasanah keilmuan atau jurnal maupun kajian teori yang ada. Kemudian yang kedelapan, RKK yang didapat dari uji kredensial FTR. Kemudian yang kesembilan, peraturan hukum penguat yaitu PMK nomor 65 dan PMK nomor 80. Jadi ketika kita akan melakukan SPF itu dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, landasan hukum profesi fisioterapis di rumah sakit. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggara pekerjaan dan praktik fisioterapis. Dalam pasal yang pertama, dalam peraturan menteri ini yang dimaksudkan dengan yang pertama, fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan yaitu berupa fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, kemudian perhatian fungsi dan juga komunikasi. Yang ketiga, naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada Jaminan Kesehatan Nasional. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan yang berupa fisik, elektroterapeutik, dan mekanis. Kemudian pelatihan fungsi dan juga komunikasi. Yang kedua, saya akan membahas tentang STR SIP, Sistem Kredensial, serta Jati Diri Fisioterapi. Surat Tanda Registrasi Fisioterapis atau STRF adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Praktek Fisioterapis atau SIVF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem kredensial dan kewenangan klinik fisioterapis di rumah sakit. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Hasil dari proses kredensial adalah diberikannya surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis FTR tersebut. Selanjutnya, prosedur kredensial FTR. Yang pertama, FTR mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Order Health untuk memperoleh rencana kewenangan klinis atau RKK. Kemudian yang kedua, Ketua Komite menugaskan kepada subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial. Kemudian yang ketiga, subkomite kredensial membentuk panitia ad hoc dan mitra bestari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Kemudian yang keempat, subkomite memberikan laporan kepada ketua komite MED hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis.
Kemudian yang kelima, seluruh proses kredensial dan hasil rapat penentuan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada ketua komite untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Kemudian yang keenam, direktur mengeluarkan SK penugasan klinis terhadap FTR bersangkutan. Selanjutnya jati diri fisioterapi. Yang pertama, dapat melakukan asesmen sendiri tanpa adanya advance. Kemudian yang kedua, membuka praktek mandiri. Kemudian yang ketiga, membuka klinik. Kemudian yang keempat, membuka kerjasama dengan instansi. Kemudian yang kelima itu ada wirausaha. Yang ketiga, saya akan membahas tentang standar pelayanan fisioterapi pada pasien COVID sesuai dengan Surat Edaran IV Maret 2020. Fisioterapi selaku tenaga kesehatan dalam kesehariannya di tempat praktek melakukan kontak langsung dengan pasien, maka perlu adanya perlindungan terhadap fisioterapis maupun terhadap pasien. Pedoman berikut ini dibuat untuk menghadapi mencegah penyebaran COVID-19 bagi fisioterapis di fasilitas pelayanan kesehatan. Perlindungan utama adalah menjaga kebersihan tangan. Cukup cuci tangan dan jaga jarak yaitu 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain. Jika berada di area yang pertama, area pasien seperti selasar, koridor, ruang tunggu pasien dan ruang publik. Kemudian yang kedua, area administrasi yaitu di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan atau PDP. Kemudian kebersihan tangan, di mana cuci tangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer, yaitu tanpa air. Kemudian tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Sebagaimana kita mengetahui penyebaran COVID-19 melalui droplet, maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, mulut, hidung. Hal ini juga dapat dianjurkan kepada pasien. Selanjutnya, penggunaan alat pelindung diri atau APD, di mana penggunaan APD di setiap area, kasus, dan penderita yang satu dengan lainnya berbeda. Pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas pasien. Pastikan pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, atau sesak napas. Bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, maka dipisahkan dilakukan screening lebih jauh kewaspadaan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Selanjutnya, desinfeksi peralatan. Desinfeksi peralatan menjadi penting untuk melepas rantai penyebaran COVID-19. Lakukan ekstra disinfeksi alat atau lebih dari standar biasanya, mengingat pandemi telah diberlakukan. Bila perlu dilakukan desinfeksi alat setiap hari setelah selesai jam praktek atau alat non aerosol. Perlindungan lainnya, sarankan juga kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah sehingga tidak perlu sering datang ke fisioterapis di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Utamakan anjuran social distancing dan berdiam di rumah. Sebagai acuan latihan dapat diberikan dalam bentuk brosur, leaflet, gambar-gambar, video yang instruksinya mudah diikuti dan dilakukan serta dianggap latihan ringan tanpa menimbulkan efek nyeri atau efek lainnya. Yang keempat, tentang cita-cita dan karir saya sebagai fisioterapi selanjutnya. Cita-cita saya ke depannya setelah lulus S1 fisioterapi, saya ingin melanjutkan ke jenjang profesi fisioterapi dan berniat membuka praktek umum mandiri mencakup semua permasalahan fisioterapi. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.